Mereka bilang aku tidak istimewa di hari pernikahan mereka. Dan saat itulah akhirnya aku berhenti bertingkah bodoh. Aku ingat mengangkat telepon. Hati penuh harapan. Siap bertanya kepada putraku. Max, kapan pernikahannya akan dilangsungkan? Alih-alih, aku mendapat tatapan dari menantu perempuanku, Lena, yang terasa bagai air es yang menusuk tulang. Ia menatapku tajam dan berkata dengan senyum dingin. Kita kan sudah menikah kemarin. Kita hanya mengundang orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa. Aku, wanita yang selama 3 tahun diam-diam membayar sewa mereka setiap bulan, $500 seperti mesin. Aku, orang yang melengkapi seluruh apartemen mereka sepotong demi sepotong, yang mengisi kulkas mereka ketika mereka tidak punya makanan. Namun, di hari yang seharusnya menjadi salah satu hari terpenting dalam hidup putraku, aku tidak istimewa. Aku tak terlihat. Aku berdiri di ruang tamuku sendiri, menggenggam telepon itu erat-erat seolah-olah ada batu yang menyeretku jatuh. Max menghindari tatapanku, kebisuannya lebih keras daripada permintaan maaf apapun. Sementara Lena duduk nyaman di sofa yang kubelikan untuk mereka. Gaun merah muda pucat yang kupilih untuk pernikahan, $200 yang kuhabiskan dengan baik, tergantung tak berguna di lemariku. Sepatu, pakaian yang sempurna, impian untuk berada di sisi putraku di hari besarnya, semuanya sirna. Aku sudah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk merencanakannya. Aku menyisihkan uang untuk hadiah pernikahan senilai $1.000. Aku menelepon adikku, Diana, di Chicago untuk berbagi kebahagiaan. Aku membersihkan rumahku dari atas ke bawah, berharap mungkin mereka akan ikut merayakan bersamaku setelahnya. Namun 4 kata beracun itu menghancurkan segalanya. Hanya orang-orang istimewa. Max akhirnya menatapku, suaranya sudah terlatih dan dingin. Bu, ini hanya upacara kecil yang intim, hanya kami dan para saksi. Bohong. Aku melihat foto-fotonya di media sosial. Orang tua Lena tersenyum bangga di samping pasangan itu. Saudara-saudaranya mengangkat gelas sampanye. Aku melihat gaun yang telah kubantu bayar dengan hadiah terakhirku yang senilai $800. Aku melihat semua yang tak seharusnya kulihat. Lalu datanglah panggilan-panggilan minta uang. Seminggu kemudian, suara Lena terdengar putus asa, memohon. Renate, sewanya sudah jatuh tempo. Pemilik rumah mengancam akan mengusir kita. Kamu lupa transfer. Pikiranku kembali teringat setiap kali aku membatalkan rencanaku sendiri. Setiap kali aku makan kacang dan nasi agar mereka tidak kelaparan. Setiap kali aku pergi ke bank untuk memberi mereka tempat tinggal. Setelah semua itu, mereka bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berkata pelan. Lena, bukankah aku sudah memperingatkanmu? Aku hanya membantu orang-orang istimewa. Keheningan itu begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Bertahun-tahun kesabaran yang tenang meledak di dadaku. Selama ini, aku adalah ibu yang sempurna, yang tak pernah protes, yang menelan hinaan dan ketidaktampakan, berharap kasih sayang yang tak kunjung datang. Suara merdu Lena yang digunakan untuk mendapatkan uang, gaun pengantin, bulan madu, cincin, adalah senjata, alat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku menghitung uang yang telah kuberikan kepada mereka selama 3 tahun, lebih dari $33.000. Uang yang diambil dari tabunganku, dari warisan mendiang suamiku, dari uang pensiunku. Dan untuk apa? Diperlakukan seperti orang asing di hari yang seharusnya aku merasa terhormat. Malam itu, aku menangis. Bukan air mata kesedihan. Air mata kemarahan, frustrasi, rasa malu. Aku menangis untuk kebodohanku selama ini, untuk wanita yang kehilangan dirinya karena berusaha menjadi tak tergantikan bagi orang-orang yang menganggapnya tak berharga. Keesokan paginya, sesuatu di dalam diriku mengeras. Aku menatap diriku di cermin, mata lelah, kerutan, ya, tetapi juga rasa dingin yang baru, tekad yang kuat. Aku membuat kopi seperti biasa, tetapi kali ini aku tidak memikirkan Max atau Lena. Untuk sekali ini, aku mengutamakan diriku sendiri. Aku duduk di meja dapur dan mulai menghitung. Sewa, makanan, hadiah, keadaan darurat. $33.400.
Itu adalah harga dari cintaku yang salah tempat. Ketika Max menelepon memohon, aku membiarkannya berdering. Ketika Lena mencoba, saya mengabaikannya. Saya membatalkan semua transfer bank otomatis. Ketika manajer bank bertanya apakah saya sedang tertekan, saya berkata, akhirnya saya sadar. Mereka datang ke rumah saya keesokan harinya, dengan seorang pengacara. Max tampak panik. Lena mondar-mandir dengan gugup. Pengacara itu mengatakan bahwa mereka khawatir dengan kesehatan mental saya dan ingin melindungi saya. Mereka ingin mengendalikan uang saya, mengklaim itu untuk kebaikan saya sendiri. Saya menyuruh mereka pergi. Warna asli mereka terlihat jelas. Mereka melihat saya bukan sebagai ibu mereka, melainkan sebagai penghalang antara mereka dan warisan yang sudah mereka anggap milik mereka. Bagi mereka, saya sudah meninggal dan mereka hanya menagihnya lebih awal. Mereka mengancam akan mengambil tindakan hukum. Saya meminta mereka menggunakan uang mereka sendiri untuk membayar pengacara. Max memperingatkan saya bahwa saya akan berakhir sendirian. Saya berkata, saya sudah sendirian. Tapi sekarang ini pilihan saya. Keheningan itu adalah pembebasan saya. Saya menyewa seorang pengacara yang berspesialisasi dalam penganiayaan lansia. Kami mendokumentasikan setiap transaksi, setiap tuntutan, setiap penghinaan. Saya mengganti kunci, memasang kamera keamanan, dan mendapatkan kembali rumah serta harga diri saya. Saya menghabiskan uang untuk diri sendiri untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Potong rambut, manikur, momen damai. Saya terhubung kembali dengan adik perempuan saya, Diana, yang mengingatkan saya bahwa saya hanyalah sumber uang bagi mereka, tidak pernah benar-benar dicintai. Itu sangat menyakitkan, tetapi itu perlu. Para tetangga menunjukkan perhatian yang tulus. Orang asing yang lebih dari anak-anakku sendiri. Aku menyadari bahwa aku telah memperlakukan cinta seperti transaksi, menyamakan uang dengan kasih sayang. Itu adalah kebohongan yang terlalu lama kukatakan pada diri sendiri. Sekarang, Max dan Lena masih menelepon, tetapi aku tak lagi menjawab. Mereka